Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita dengan berbagi ilmu dan wawasan dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah, khususnya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas berbagi rasa dan berbagi perhatian. InsyaAllah pada tayangan dan waktu kesempatan yang Allah muliakan, kita muliakan ini kepada Allah, kita akan membahas kenapa alif disirnakan dalam bismillah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita mengenal hukum hijaiyah. Kita harus belajar hukum huruf di dalam Al-Quran dinamakan hijaiyah. Hijaiyah adalah kodrat, yang mana dikatakan kodrat ini luput ayat menjadi kauliyah, luput kauliyah menjadi munajat, luput munajat menjadi ma'rifat, luput ma'rifat menjadi kauniyah. Jadi kalau kita sudah tahu di dalam hakikat ada mana-mana yang tersirat, tetapi di dalam pengadaan kalam Allah yang disebut dengan bismillah, itu bukannya lagi kita mengenal tetapi melihat kesirnaan daripada sebuah alif yang hadir di dalam bismillah. Kenapa tidak diwujudkan bismillah itu? Nah ini, kenapa tidak diperlihatkan? Nah, kenapa? Ini ada makna hakikat yang tersembunyi di balik itu. Apa makna hakikatnya? Kalau kita berbicara tentang hukum hijaiyah, tentu kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat itu termasuk adalah kodrat. Nah, kita lihat alif adalah suatu kodrat yang tersirat. Makomnya dia tidak menghadiri dan berdampingan dengan tersurat atau ayat. Kenapa? Kita melihat kenapa alif tersirat, kita harus melihat kepada wujud asal muasal posisi yang terlihat, yaitu huruf ba. Ba ini sebetulnya dia adalah sebuah kodrat batin, yang mana semua amalan dijadikan oleh Allah berawal dari huruf ba, yaitu dalam hukum kekuasaan. Jadi kalau sudah disebut dengan bi, berarti bukan aras, tapi bi ini menunjukkan sebuah kekuasaannya Allah. Jadi kalau sudah masuk dalam kekuasaannya Allah, berarti tidak ada yang berkuasa melainkan dirinya sendiri.
Ini yang dikatakan bi Rabbi. Nah, Rabbi, kalau bi itu adalah kekuasaan, berarti yang dinamakan sir ini adalah suatu wujud yang berkuasa. Ba dalam hukum batin adalah kodratnya umat. Kodratnya umat. Jadi sementara alif dia berkodrat Tuhan. Nah, alastum birabbikum bala syahidna. Di sini kelihatan keumatannya ba. Batin adalah suatu wujud yang berasal dari sirnya Allah. Jadi kalau dia adalah sebuah umat ba, maka tidak pantas satu pun ada di sampingnya. Inilah yang dikatakan wujud alif sir. Jadi yang dikatakan wujud sir itu adalah sesuatu dipertuhan oleh semua kodrat. Jadi kalau sudah ada yang tidak laisa kamisli min syai'un, tidak ada yang setara dengan dia, inilah alif. Makanya alif tidak akan setara dengan ba. Makanya alif sirna tidak bisa dilihat berdampingan dengan huruf ba. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alif dalam kodrat bis tadi ini adalah suatu wujud yang bersifat ketuhanan. Dilihat dari sisi kewahidan, wahidiyah al-ahadiyah. Nah, kalau dalam alif sir yang di bismillah ini sifatnya adalah wahidiyah. Nah, kalau wahidiyah kekuasaannya bi, maka ba yang ada di bismillah adalah bi. Bi itu menunjukkan kekuasaannya. Nah, kekuasaan adalah ismi. Ismi ini adalah hayatnya Allah dalam kodrat Muhammad. Ini ismi, hayatnya Allah pada kodrat Muhammad. Ini menunjukkan kehidupan. Ismi ilah, kehidupan Tuhan. Tapi kalau kehidupan Tuhan namanya maujud. Makanya alif tidak ada dalam bismillah, semuanya adalah maujud. Nah, wujud adalah alif. Nah, inilah himpunannya. Jadi kalau kita ibarat menulis, begitu menaruh pulpen di kertas, itu yang ada pertama itu adalah wujud, titik. Nah, ini. Tapi kalau di dalam kajian mendirikan yang tersirat, itu adalah sir. Kalau sir sifatnya Allah, sirullah. Jadi dia tidak bisa berdampingan dengan batin manapun. Satu. Yang kedua, ba ini sifatnya memisahkan, menyembunyikan. Dia bara'ah, al-bara' dia menyembunyikan. Nah, sementara Allah mendirikan. Ini sifat pertentangan. Pertentangan antara sifat alif dengan sifat ba. Ini alasan kedua alif tidak bisa muncul dalam bismillah. Alif bersifat mendirikan, sementara ba bersifat menyembunyikan. Nah, ini pertentangan hakikat. Ini juga tidak boleh berdampingan dengan alif. Nah, inilah kodrat ba. Makanya Allah katakan semua yang kujadikan adalah kodratnya ilmu. Ilmu adalah ba. Apapun yang kita inginkan melalui kodrat kekuasaan bi, bismillah. Jadi kalau sudah memulai sebuah ilmu dikodratkan oleh bi itu akan menunjukkan kodrat sebuah ilmu. Nah, ilmu bisa sirna apabila hadirlah aku. Ilmu bisa sirna kalau hadir akunya Allah. Nah, disinilah. Jadi kalau kita sirna ilmu wujudlah aku, maka dikatakan ba adalah sebuah kodrat ilmu yang mana kalau alif masuk, alif hadir, tidak disirkan, maka kodrat akan mewujud menjadi sebuah ilmu. Kalau diwujudkan berarti jumlahnya 20. Kalau 20 ini kembali kepada asma Allah, bersifat 20 Allah pada diri manusia. Berarti bismillah bukan lagi menjadi kodratnya Allah, tapi menjadi kodratnya manusia. Nah, jadi kalau sudah dia 20 tidak alam lagi, dia tidak kitabullah lagi, tapi dia sudah menjadi
kauniyah. Nah, jadi 20. Kalau dia sudah menjadi kalam, ini bersifat 19. Nah, makanya kodrat menghadirkan satu huruf penuh dengan perhitungan. Allah Maha teliti dengan apa yang dia turunkan. Jadi kalau dia Allah menjadikan alif ini tersurat, maka dia sudah bersekutu dengan umatnya. Sementara ba adalah hakikat dari ba itu adalah umat. Makanya antara alif dengan ba itu, alif pernah bertanya kepada ba, alastum birabbikum. Alif, alastum birabbikum. Apa yang dijawab oleh ba? Bala syahidina. Sudahkah kamu akui aku Tuhanmu? Iya, bala syahidina, aku bersaksi atas itu. Jadi kalau sudah ada pensaksian alastum birabbikum bal qulu balada syahidina, berarti ba ini kodratnya umat. Jadi kalau dia sudah kodratnya umat, tidak pantas dia laisa kamitslihi min syai'un. Dia tidak setara dengan apa yang dikatakan dengan alif. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Makanya karena dia tidak tersurat ismi, makanya asma menjadi ismi. Ismi itu jatuh kepada kodrat diri. Ya bukan asma. Kalau asma dia jatuh menjadi kodrat alam. Tapi kalau ismi dia jatuh menjadi kodrat diri. Mana yang dikatakan kodrat diri? Alif, shin, mi dan alif. Artinya alif awal, alif akhir. Ini dikatakan zahir batin. Zahirnya pada Rahman, batinnya pada Rahim. Nah, inilah yang dikatakan sifat an'am. Jadi kalau untuk kodrat bismillah adalah kodrat tauhid keumatan. Inilah yang dikatakan ba atau bi. Bi itu kekuasaan. Kalau kekuasaan iradah. Iradah itu adalah pegangan kodrat daripada Muhammad. Jadi kalau sudah kodrat Muhammad disebut dengan ismi. Ismi ini bukan asma Allah tapi ismi. Nah, ismi Allah. Siapa ismi Allah? Itu adalah Muhammad. Nah, ini adalah kodratnya Ar-Rahman dan wujudnya Ar-Rahim. Nah, ini yang dikatakan berkodrat aku pada Muhammad dan berupa-rupa aku pada Adam. Itu pada Rahim. Nah, ini adalah kodrat umat. Makanya dibilang ismi. Ismi itu adalah kodratnya. Makanya alif tidak dimaujudkan karena alif sir itu tidak berupa kodrat umat, tetapi wujudullah semata. Inilah yang membuat kita lebih berpengalaman, lebih memahami kalau alif itu bukanlah kodrat keumatan tetapi adalah kodrat ketuhanan. Ba bertentangan dengan alif. Ba adalah kodratnya keumatan. Awal muasal, asal usul ilmu itu ada. Makanya ilmu dimulai dengan bismillah. Kenapa enggak basmalah? Bismillah. Karena ba kalau dia kodratnya kekuasaan, dia akan menjadi bi. Tapi kalau kodratnya kekuatan, dia akan menjadi ba. Aras ba. Sementara di kekuasaan qudsi adalah bi. Nah, maka setiap kekuasaan bi rabbi. Nah, kalau rabbi adalah kekuasaan yang dilimpahkan kepada rahmatan fil alamin Muhammad. Nah, inilah yang menjadi 7 sifat pada Rahman dan Rahim. Maka dia akan menjadi 7 sifat. 4 pada Rahman, 3 pada Rahim. Maka ini digolongkan adalah isminya Allah atau kehidupan Allah. Kalau kehidupan Allah adalah ismi, ismi adalah Muhammad. Kodratnya 4 Rahman, 3 Rahim. Nah, disinilah alif sirna. Jadi bukan sembarangan alif itu tidak terlihat. Karena tajali bismillah itu adalah tajali keumatan Tuhan. Tajali aku ingin menjadi umat, maka aku ingin menjadi Allah, maka aku ciptakanlah umat. Dan aku ingin jadi Muhammad, dan aku ingin dipanggil menjadi Muhammad. Inilah Allah setelah berasma ilah menjadi Allah, maka Allah berasma kepada Muhammad. Ini yang dikatakan leuburlah ilmu
wujudlah aku, lebur aku, wujudlah Muhammad, lebur Muhammad, Muhammad itu juga aku. Jadi kalau sudah lebur ilmu, wujudlah aku, lebur aku, wujud Muhammad, dan Muhammad itu aku juga, inilah yang dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dina Muhammad. Jadi kalau kita sudah dinya Allah Muhammad, nah berarti Allah mewujud pada sifat ismi. Ismi disebut dengan kodrat keumatan yang dibebankan penanggungan kehidupan Muhammad. Inilah dasarnya munculnya tanggungan Muhammad dalam hidup itu. Karena apa? Karena ismi menjadi kodratnya Muhammad yang bersifat 7 sifat, 4 pada Rahman dan 3 pada Rahim. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah semakin kita mengenal kodrat daripada hijaiyah. Kenapa alif tidak dimunculkan dalam bismillah? Insyaallah sekarang sudah terjawab bahwasanya ba itu bertentangan dengan alif daripada fungsinya, bertentangan dengan alif dari fungsi kodrat hurufnya. Kalau ba itu menyembunyikan, tapi kalau alif itu mendirikan. Itu satu. Yang kedua, ba itu kodratnya umat, bala syahidina, dan alif itu kodratnya Tuhan, alastum birabbikum. Lalu bala syahidina. Inilah pengakuan ba terhadap alif. Nah, kenapa dibaca bi? Bi itu adalah kekuasaan. Apa kekuasaannya? Ismi. Siapa ismi? Ilahnya Muhammad, yaitu Tuhannya dari sifat Muhammad. Ini adalah sifat nama kodrat keumatan yang ditanggungkan kepada Muhammad menuju ismi itu belumlah 7 sifat. Inilah diasmakan. Setelah diasmakan dengan sebutan Rahman dan Rahim, maka inilah asal kata daripada alif lam lam ha atau Allah. Jadi kalau ismi itu adalah Allah, berarti Rahman dan Rahim adalah Muhammad. Inilah Allah yang ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Itulah yang bersifat kalamin, wal kalamun tullah lillahi rabbil alamin. Jadi jamaah, sudah terjawab insyaallah. Bagaimana sejarah alif tidak ada dalam bismillah? Karena kodrat ketuhanan dengan kodrat keumatan. Laisa kamislihi min syai'un. Antara alif dengan ba, alif bersifat kamislihi min syai'un yaqmuhu binafsihi. Dia tetap berdiri sendiri dalam sifat wahidiyahnya. Tetapi dikala kemuhammadan Rahman dan Rahim, Allah Rahman, Allahu Rahim, ini ahadiyah. Ini adalah sifat ahadiyahnya. Sementara sifat wahidiyahnya ada pada kata ismi tadi, atau alif yang dikatakan sir, alif yang disirnakan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita sudah memahami bagaimana jatuhnya alif itu menjadi wujud, wujud itu ada itu adalah titik, barulah terpisah dengan bara atau batin atau ba. Makanya aku bersembunyi, aku wujud ada, ya, aku wujud ada yang di atasnya adalah arasnya Allah. Mana arasnya Allah? Itulah bara batin. Jadi situ dia berdiri sebagai arasnya Allah, tapi dia adalah suatu umat yang melindungi Allah. Dia hanya sebuah umat yang melindungi Allah, al-bara'ah. Nah gitu. Makanya di surat At-Taubah juga tidak ada bismillah, itu dikenakan oleh sifat bara'ah tadi antara kekafiran dan kemusyrikan sifat umat. Allah tidak menghadiri sifat-sifat begitu. Makanya bismillah juga tidak ada karena lantaran bertentangan dengan ayat pertama di surat At-Taubah. Begitu juga di bismillah, karena kodrat ba bukanlah setara dengan kodrat alif, maka disitulah disirnakan. Karena jatuh menjadi batin wujud dalam diri manusia.
Inilah sementara bara adalah maujud sebagai umat, diri adalah batin. Kodrat adalah batin. Batiniah nur 4 pada kulit, daging, urat dan tulang. Zat Allah batiniah juga berdiri pada diwadi mani manikam. Dan batin Allah juga adalah kodrat yang berdiri pada napas dan napas ampas dan nufus. 12 berasal dari kodrat batiniah Allah. Inilah kalau sudah batin, bara dia adalah umat yang telah menyatakan keumatannya. Bala syahidina. Tapi alif, alastum birabbikum. Dia adalah orang yang harus, wujud yang harus diakui ketuhanannya oleh ba. Jadi di sini tidak mungkin berdampingan antara alif dengan ba. Itu yang pertama. InsyaAllah para hadirin dan jamaah sekalian, dengan kita memahami hakikat alif, kenapa tersirat? Karena kodratnya tidaklah sama antara ba dengan alif. Baik dilihat dari sisi hukum basmalah, baik dilihat dari hukum bi atau kekuasaan bismillah, tetap juga tidak ada kesamaan kodrat. Ba sifatnya adalah tenggelam, sementara alif sifatnya adalah sirna. Apa beda tenggelam dengan sirna? Tenggelam dia akan muncul, tapi sirna dia akan ada terus dan tidak akan pernah dia tenggelam. Nah inilah alif berasal dari kata wujud. Jadi itu. Jadi ismi menandakan kehidupan, kodratnya kemanusiaan Tuhan. Kemanusiaan Tuhan yang dilimpahkan kepada Muhammad menjadi ismi, bukan asma, tetapi menjadi ismi. Ismi Allah Rahman Ar-Rahim. Inilah dari ismi Allah muncullah kodrat 4 dan 3 menjadi kodrat sifat. Jadi itulah Allah tidak zat, Allah tidak sifat. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah zat, dan kafir juga yang mengatakan Allah itu sifat. Tapi begitu juga sebaliknya, kafir juga bagi orang yang tidak mengakui adanya zat Allah, dan kafir juga yang tidak mengakui adanya sifat Allah. Nah, jadi untuk itu Allah adalah laisa kamitslihi min syai'un. Jadi tidak ada yang setara dengannya. Jadi karena perbedaan sifat antara ba dengan alif, perbedaan kodrat ba dengan alif, maka disitulah sirna dia menjadi wujud batin yang berdiri di dalam batin. Wujud ada dalam batin. Inilah yang dikatakan bis yang hayat dalam nur. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan di lain waktu kita akan sambung kembali. Bagi jemaah yang ingin memperdalam hakikat-hakikat daripada Allah di dalam kodrat-kodrat dan arasnya, silakan bergabung dan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. InsyaAllah silakan, dengan ketentuan hal-hal yang kita bisa tutupi dan penuhi dari peraturan dari yayasan dan majelis zikir kita, InsyaAllah. Mudah-mudahan bermakna dan bisa berbagi dan berguna dan bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.